Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ya ikhwah, kita melanjutkan kajian kita hadis yang keberapa sekarang? 25. Hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal? Qal man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis Abi Musa, semoga Allah meridainya, ia berkata, mereka bertanya, wahai Rasulullah, Islam apa yang paling utama? Maka Rasulullah SAW bersabda, itu yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis ini menunjukkan, saudaraku sekalian, bahwa Islam hakikatnya adalah amal-amal yang bersifat lahiriah. Dan Islam yang paling utama adalah, kata Rasulullah SAW, yaitu yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan ini subhanallah, ini merupakan sifat seorang muslim yang jarang sekali orang memilikinya, Pak. Karena berapa banyak di antara kita yang ternyata orang lain tidak selamat dari lisan kita. Entah itu dengan menggibah atau menyakiti, dengan mencela ketika marah misalnya, atau dengan cara menyinyir, atau dengan cara membuli, dan yang lainnya. Maka orang yang ternyata lisannya masih seperti itu, menyakiti seorang muslim, dikhawatirkan, ya akhwal Islam, dia termasuk orang-orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, inna rajul yusalli salatal lail. Ada orang yang senantiasa sholat malam. Illam yahfadz lisanah, tapi kalau ia tidak menjaga lisannya, apa yang terjadi, Pak? Ya, dikhawatirkan orang ini, kata beliau, bangkrut nanti pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, orang yang menjaga lisannya itu, Pak, Allah akan jaga amalnya. Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Lihat, Allah mengatakan, dan ayat ini seringkali dibawakan ya oleh khotib Jumatnya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang sadid. Apa sadid itu? Yang benar, yang lurus, yang tepat. Apa balasannya, Pak, bagi orang yang mengucapkan kata-kata yang baik, yang benar, yang lurus? Kata Allah apa? Yuslih lakum a'malakum.
niscaya Allah akan perbaiki amal kamu itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosamu. Subhanallah. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, ada dua amal yang siapa hafadhu alaihima, benar-benar dia jaga itu dua amal ini, dua perkara ini, Allah akan jaga amalnya. Yang pertama sholat, yang kedua lisan. Maka orang yang bisa menjaga lisannya, Allah akan jamin Pak, dijaga amalnya. Makanya coba antum lihat, orang yang tidak bisa menjaga lisan, dia tidak bisa menjaga amal Pak. Orang yang suka ghibah, orang yang suka nyakitin hati orang, antum lihat amalnya itu, ya, dia tidak bisa istiqamah akibat lisan. Maka kewajiban kita ya akhal Islam, tidak ada anggota tubuh kita yang paling berbahaya dari dua, lisan dan kemaluan. Makanya Rasulullah SAW ditanya, ma aktsara ma yudkhilun nas finnar. Wahai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka? Kata Rasulullah apa? Al-lisan wal farj. Lisan dan kemaluan. Sebagian salaf berkata, ya, anggota tubuh yang paling layak untuk dipenjara itu adalah lisan kita. Maka kewajiban kita, man arada an yatakallam, siapa yang ingin berbicara, falyufakkir, biasakan berpikir dulu. Jangan kita punya sifat ceplas-ceplos gitu loh. Kadang kita kan orangnya suka ceplas-ceplos, ya, nggak mikir dulu kira-kira ini yang kita ucapkan ini dosa apa enggak. Ini akal Islam bahaya nanti pada hari kiamat Allah. Iya. Makanya ketika Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal tentang apa? Tentang pintu-pintu kebaikan. Tentang apa lagi? Tentang kepala segala urusan dan puncaknya. Kata Rasulullah kepada Mu'adz, ala adulluka al abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan? Kata Mu'adz, mau ya Rasulullah. Apa itu pintu-pintu kebaikan? Yang pertama sedekah. Yang kedua saum, puasa. Yang ketiga sholat malam. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, ala adulluka ala, ya, ala adulluka ala ra'sil amri wa amudih. Maukah aku beritahu kamu kepada kepala segala perkara dan tiangnya? Kata Mu'adz, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah. Kepala segala urusan adalah Islam. Tiangnya salat, puncaknya berjihad di jalan Allah. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, ala adulluka bimilaki dzalika kullih. Maukah aku beritahu kepada engkau, hai Mu'adz, apa kunci semua itu? Masya Allah. Pintu-pintu kebaikan tadi, urusan kepala segala urusan, tiangnya, semua setelah dijelaskan, Rasulullah memberikan kuncinya. Mau nggak aku beritahukan kepada kamu kunci semua itu apa? Kata Mu'adz, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah fa'akhadha bilisani. Rasulullah pun kemudian memegang lidahnya, Pak. Ya, Rasulullah SAW memegang apa? Lidahnya. Apa kata Rasulullah? Kuffa alaika hadha. Tahan ini. Apa kata Mu'adz bin Jabal? A'inna lamu akhaduna bima natakallamu bih? Apakah kita akan diberikan sanksi akibat
ucapan-ucapan yang kita ucapkan? Apa kata Rasulullah? Thaqilatka ummuka ya Mu'ad. Fahal yakubbun nas ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, celaka kamu hai Mu'ad. Berapa banyak manusia yang ditelungkupkan di atas wajah atau di atas tengkuk mereka akibat hasil lisan-lisan mereka. Ngeri, Pak. Zaman sekarang banyak orang yang tidak menjaga lisannya, Pak. Karena dosa lisan ini sudah pernah kita sebutkan banyak dan rata-rata dosanya besar, Pak. Dosa lisan yang paling besar apa? Berbicara dalam agama tanpa ilmu. Ini kata para ulama apa? Umdatul dhalal. Sumber berbagai macam kesesatan akibat berbicara tanpa ilmu. Dosa lisan apalagi, Pak? Dusta, bohong. Apalagi, Pak? Ghibah. Apalagi? Menyakiti hati orang. Tuh lihat, dosanya gede-gede semua itu, Pak. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ya, hati-hati dengan lisan. Maka Rasulullah mengingatkan bahwa Islam yang paling utama itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu yang kaum muslimin itu selamat dari lisan dan tangannya. Maka kalau antum, ya alhamdulillah, tidak pernah menyakiti siapapun juga dengan lisan dan tangan antum, insya Allah antum termasuk penduduk surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, qila li Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna fulanah kanat tusalli bil lail wa tasumu bin nahar wa tatasaddaq. Ya Rasulullah, ada seorang wanita rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, dan dia sedekahnya Masya Allah. Walakinnaha tu'dhi jarataha bilisaniha. Tapi sayang ya Rasulullah, kekurangannya satu. Dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya itu. Apa kata Rasulullah SAW tentang wanita ini, Pak? La khaira fiha, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikannya wanita itu. Dia termasuk penduduk api neraka. Padahal sholat malamnya rajin, puasa sunnahnya rajin, sedekahnya banyak. Tapi kok bisa masuk neraka? Gara-gara apa, Pak? Lisan. Suka nyakitin tetangga. Subhanallah. Sumakil, kemudian ditanya lagi, wa inna fulanah ya Rasulullah. Ada lagi satu lagi wanita ya Rasulullah. Dia sholat malam jarang, puasa sunnah jarang, sedekahnya sedikit, tapi dia tidak pernah menyakiti hati siapapun. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga. Masya Allah. Berarti tanda penduduk surga itu dia nggak pernah nyakiti hati siapapun, Pak. Dengan lisannya maupun dengan apa? Tangannya. Iya. Kita masuk ke bab berikutnya, bab bayani khisali man ittasafa bihinna wajada halawatal iman. Bab penjelasan perangai-perangai, siapa yang bersifat dengan perangai-perangai tersebut dia akan mendapatkan manisnya iman. Hadis nomor 26. Hadis Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdhafa fin nar. Ada 3 perangai. Siapa yang 3 perangai ini ada pada diri seseorang,
maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Yang kedua, ia mencintai seseorang karena Allah, bukan karena dunia. Yang ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekafiran, sebagaimana ia tidak suka untuk dilempar ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, hadis ini menunjukkan ya, bahwa iman itu ada rasanya, Pak. Manis. Apa maksudnya halawatul iman, Pak? Manisnya iman, kata Al-Imam An-Nawawi menjelaskan hakikat manisnya iman. Yaitu istildadzut ta'at. Merasa nikmat ketika melaksanakan ketaatan. Maka kalau kita merasakan nikmat ketika merasakan ketaatan, berarti kita sudah diberikan oleh Allah apa? Manisnya iman, Pak. Masya Allah. Ketika antum sholat kok merasa nikmat gitu, Pak. Jadi ketika mendengar adzan langsung rindu pengen munajat sama Allah. Ketika antum baca Quran, Masya Allah, betul-betul terasa di hati sampai antum nangis, merasa nikmat rasanya. Itu namanya manisnya iman. Banyak di antara kita yang ternyata tidak diberikan itu, Pak. Sholat gak khusyuk, gak nikmat, maunya cepat-cepat. Baca Quran juga kayak gak kerasa apa-apa di hati gitu, Pak. Zikir juga sebatas di lisan, pikiran entah kemana. Kenapa kok kita seperti itu? Itu artinya kita belum merasakan manisnya apa? Manisnya iman, saudaraku. Maka kalau kita tidak merasakan manisnya iman, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah, Pak. Wallahi itu musibah. Iya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan manisnya iman? Ini Rasulullah menyebutkan 3 tips, 3 perangai. Kata Rasulullah ada 3 perangai yang apabila 3 perangai ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya apa? Iman. Yang pertama apa? Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai, Pak. Dan mencintai Allah dan Rasulnya itu, Pak, bukan sebatas di lisan, bukan, percuma. Kalau dia berkata saya cinta Allah, saya cinta Allah, saya cinta Allah, tapi sholatnya aja males-malesan. Enggak. Ya. Hakikat orang yang cinta kepada Allah, tandanya apa? Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan tanda orang yang cinta Allah, dia akan cinta kepada firman-firmannya, yaitu Al-Quran. Maka orang yang cinta Allah, Pak, di antara tandanya yaitu dia senang dengan baca Quran, mempelajari Quran. Itu berarti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tandanya, orang yang cinta akan banyak ingat, Pak. Maka ia banyak ingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari segala-galanya. Lebih kita cintai dari apa? Istri kita. Dari orang tua kita. Dari anak-anak kita, dari teman-teman kita, dari keluarga kita, dari pekerjaan kita, perniagaan kita, dari tempat tinggal kita. Makanya Allah mengancam tuh dalam surat At-Taubah, Pak. Apa kata Allah? Qul
in kana aba'ukum wa abna'ukum. Terus apa? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan, kata Allah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, teman-teman kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian miliki, perniagaan yang kalian jalankan, dan rumah-rumah yang kalian cintai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah datangkan urusannya. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang fasik itu. Subhanallah. Allah menyebutkan 8, Pak. Ada 8 yang biasa hidup. Bapak, anak, apalagi teman, istri. Kenapa Allah dahulukan teman baru istri, Pak? Emang terkadang gitu. Kita lebih mendahulukan teman-teman kita dibandingkan dengan apa? Istri. Seringnya begitu, teman, istri, terus keluarga, terus harta, terus perniagaan, ya mata pencaharian, dan tempat tinggal. Kalau ternyata 8 ini lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, tunggu, kata Allah. Tunggu, Allah akan datangkan urusannya kepada kalian. Apa itu? Allah berikan sanksi, Pak, di dunia dan akhirat, Pak. Di dunia bagaimana sanksinya? Di antaranya seperti dalam hadis riwayat Abu Daud. Nabi SAW bersabda, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian disibukkan dengan jual beli riba, kalian ambil ekor sapi, artinya kalian sibuk dengan peternakan, ya. Waraditum bizar, kalian ridho dengan pertanian, artinya kalian, Pak, sangat cinta dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan berjihad untuk memperjuangkan agama Allah. Kalian gak mau memperjuangkan agama Allah. Kenapa? Karena sibuk dengan dunia, lebih cinta dunia. Apa balasannya? Apa kata Rasulullah? Sallallahu alaikum dhulla. Allah kuasakan kehinaan atas kalian. Allah tidak akan angkat kehinaan ini sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kalau kaum muslimin sibuk dengan dunia, ngejar tahta, ya, tidak peduli halal dan haram dalam mencari harta, yang dipikirin cuma wanita, la haula wala quwata illa billah. Saat itu Allah akan jadikan kaum muslimin hina, Pak. Seperti di zaman sekarang kita lihat. Di Indonesia ini mayoritas kaum muslimin lah, Pak. Kaum muslimin mayoritas, tapi nggak punya kekuatan apa-apa. Nggak punya apa? Ya, wibawa sama sekali. Kenapa demikian? Kita lihat ternyata seperti yang Rasulullah SAW kabarkan. Kaum muslimin sibuk dengan dunia, tidak mau peduli sama agamanya, syirik merajalela, bid'ah, maksiat, dan yang lainnya. Subhanallah. Bahkan dalam satu ayat yang lain Rasulullah bersabda apa? Yushikul umam an tada'a bikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat kafir itu akan saling memanggil untuk menyantap kalian. Sebagaimana apa? Orang-orang lapar saling memanggil untuk menyantap hidangan, kata Rasulullah.
Apa kata para sahabat, "Hai Rasulullah, min qillatina yaumi idzin," apakah waktu itu jumlah kita sedikit? Kata Rasulullah, "La, enggak. Bal antum katsir." Justru saat itu jumlah kalian banyak. Walakin gutsaun ka gutsa'is sail. Tapi banyaknya jumlah kalian tuh seperti buih sampah yang dibawa banjir. Coba Pak, kalau habis banjir selesai yang ditinggalin apa Pak? Sampah. Ternyata kaum muslimin, ya Rasulullah sebutkan nanti itu bagaikan sampah, isinya koruptor, curanmor, ya tukang maksiat, tukang syirik, ahli bid'ah. Walaupun di tengah sampah ada juga emasnya sih, ya. Walaupun di tengah sampah ada juga yang berharga, ada. Tapi kebanyakan seperti itu. Kemudian Rasulullah bersabda, Pak, "Fawalladzi nafsi biyadih." Demi zat yang diriku berada di tangannya. La yanzi'annallahu an qulubi aduwikumur rahba minkum. Allah akan cabut dari hati musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Artinya musuh-musuh Islam udah nggak takut lagi sama umat Islam. Dan Allah akan lemparkan ke dalam hati kalian apa? Penyakit wahan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan, ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Hubbud dunya wa karahatul maut." Cinta dunia dan takut mati. Masya Allah. Ini Pak, akibat daripada kita lebih mendahulukan dunia tadi Pak, dibandingkan mencintai Allah dan Rasulnya. Di dunia saja sudah dihinakan sama Allah Pak. Maka dari itu ya akhal Islam, berusahalah kita untuk menanamkan cinta itu di hati kita kepada Allah dan Rasulnya Pak. Gimana caranya supaya kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya? Tentu yang pertama adalah untuk dengan cara mengenal Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar siapa Allah, bagaimana namanya, bagaimana sifatnya, siapa Rasulullah, bagaimana pribadinya, bagaimana kehidupannya, bagaimana akhlak dan muamalahnya. Sehingga kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Harus itu. Jangan cuek. Ya. Jangan sampai hati kita dipenuhi oleh cinta dunia. Akibatnya cinta kepada Allah dan Rasulnya redup, Pak. Orang semakin cinta dunia, cinta kepada Allah dan Rasulnya berkurang. Karena hati kita seperti bejana. Kalau diisi, kalau bejananya ya, kalau diisi air, ada airnya bagus nih bening. Diisi tanah, keluar tuh Pak. Tanah lagi, keluar lagi. Lama-lama kalau udah penuh, airnya pergi semuanya. Seperti halnya demikian hati kita. Tadinya kita cinta Allah, cinta Rasul. Masuk ke dalam hati kita dunia. Masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Akhirnya cinta kepada Allah dan Rasulnya semakin lemah. Sallallahu salamata wal afiyah. Akhwat Islam. Jadi ini yang pertama caranya supaya kita mencintai Allah dan Rasulnya. Itu kenali, pelajari tentang Allah dan Rasulnya. Yang kedua, agar kita mencintai Allah, itu dengan cara apa Pak? Bertaqarrub kepada Allah. Banyak-banyak beramal soleh, terutama sholat malam. Karena yang seperti ini Pak bisa menimbulkan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang itu semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Pak, kalau ditimbang-timbang, mana yang lebih penting? Kita cinta Allah atau Allah cinta kita? Mana yang paling penting? Kita cinta Allah atau Allah cinta kepada kita? Hah? Mana yang lebih penting? Kata Imam Ibnu Qayyim, laisa sya'nu fi an nuhibballah. Bukanlah yang terpenting itu bagaimana kita mencintai Allah, bukan.
Walakin kaifa yuhibbunallah. Tapi yang terpenting itu bagaimana Allah cinta kita, Pak. Iya. Bagaimana Allah mencintai kita, itu yang terpenting, saudaraku. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, Pak, Allah pun akan tumbuhkan di hati kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti sudah. Iya. Maka dari itulah yang kita pikirkan bagaimana Allah cinta dulu sama kita. Dengan cara menaatinya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah tumbuhkan di hati kita rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini yang pertama ini ya. Agar kita bisa merasakan manisnya iman, Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari apa? Segala-galanya. Ya. Makanya kalau orang Rasulullah sudah lebih mencintai Allah dan Rasulnya, Pak, menjadi hina itu, Pak, dunia di mata dia. Ketika dia tahu misalnya pekerjaannya haram dan hatinya memang sudah mencintai Allah dan Rasulnya, tinggalin aja. Beda dengan orang yang masih mencintai dunia. Ketika tahu pekerjaannya haram masih mikir-mikir tuh, Pak. Waktu nanti kalau saya tinggalkan, saya ngasih makan anak sama istri pakai apa? Dia kurang rasa yakinnya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Tapi kalau dia sudah mencintai Allah dan Rasulnya, mudah bagi dia meninggalkan dunia demi untuk mengharapkan kehidupan akhirat. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, tanda perangai agar kita bisa merasakan manisnya iman. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Itu mencintai seseorang karena Allah. Bukan karena dia teman kantor, bukan. Bukan karena dia satu hobi sama kita, bukan. Bukan karena dia satu partai sama kita, enggak. Bukan karena dia satu organisasi sama kita, enggak. Bukan karena dia orang kaya, bukan. Bukan karena dia pejabat, bukan. Tapi dia cintai temannya, saudaranya, karena ketakwaan dia kepada Allah. Karena agamanya. Karena dia senantiasa menaati Allah, menjauhi larangannya. Saya cinta sama dia karena itu. Subhanallah ya akhal Islam. Ada enggak orang yang kita cintai seperti itu karena Allah, Pak? Jarang, Pak. Jarang sekali orang yang benar-benar kita cintai murni karena Allah, jarang. Rata-rata kita mencintai orang tuh ada jenis karena dunianya, Pak. Ya. Karena misalnya antum satu hobi main gueser. Ya, antum punya grup gueser, mana-mana gue sama temen. Akhi, anak cinta antum karena Allah. Bohong ente. Ente karena satu hobi gitu. Ya. Tapi dia orangnya soleh, alhamdulillah. Tapi kok yang di grup lain kok antum gak cintai? Iya. Jangan sampai, akhi. Makanya lihat dalam hadis tentang kaum mukminin nanti memberikan syafaat kepada teman-temannya ya. Apa kata kaum mukminin? Ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Rabb, itu teman-teman yang di neraka itu teman-teman kami ya Rabb, yang dahulu sholat bersama kami, puasa bersama kami. Mereka tidak mengatakan yang dahulu mereka mancing bersama kami, kue sama kami ya Allah. Tidak. Mereka dulu sholat sama kami ya Allah, puasa bersama kami ya Allah. Itu menunjukkan memang cintanya karena Allah. Karena Allah. Makanya disebutkan dalam hadis itu, dalam hadis yang lain tentang 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat,
di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antara 7 orang itu yang Allah berikan naungan, Pak? Rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul di jalan Allah dan berpisah pun karena Allah. Masya Allah. Ya. Ternyata orang yang saling mencintai karena Allah itu keistimewaannya luar biasa, Pak. Di antaranya tadi, dia akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat naungan. Saat matahari didekatkan 1 mil, panasnya luar biasa. Kita sangat membutuhkan naungan untuk berteduh. Ternyata orang yang saling mencintai karena Allah itu diberikan apa? Naungan. Subhanallah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Inna lillahi manabir min nur. Allah memiliki mimbar-mimbar dari cahaya. Ya. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Para nabi wasiddiqun wasyuhada. Para siddiqin dan orang-orang yang mati syahid ingin sekali mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya itu. Iri mereka, pengen dapat mimbar cahaya itu, Pak. Kemudian Rasulullah ditanya, untuk siapa mimbar-mimbar itu? Kata Rasulullah, lil mutahabbina fi jalalillah. Itu mimbar-mimbar cahaya itu untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Masya Allah. Luar biasa sekali ya, akhi. Maka dari itu ya, akhi, coba kita periksa selama ini kita mencintai seseorang karena apa, Pak? Wallahi kalau kita mencintai hanya karena dia satu organisasi, itu bukan karena Allah. Iya. Atau karena satu partai, bukan karena Allah. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia, pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh satu sama lainnya, kecuali orang yang bertakwa. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Kullu shadaqah, setiap pertemanan laisat lillah, yang bukan karena Allah, tanqalibu yaumal qiyamah adawah, maka akan berubah menjadi permusuhan nanti pada hari kiamat tuh, Pak. Iya. Ini pertemanan bukan karena Allah, pada hari kiamat berubah jadi apa? Permusuhan. Dan pertemanan yang kekal sampai hari kiamat yang benar-benar hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Karena ketakwaan dia, karena keimanan dia. Ya. Nah, saudaraku. Coba antum pikirkan baik-baik, ada enggak teman yang antum cintai karena seperti itu benar-benar karena Allah? Kalau enggak ada, ya antum enggak ada dapat keutamaan. Kalau ada, pegang kuat-kuat, Pak. Jangan sampai rusak hanya karena sedikit kesalahan. Hanya karena sedikit apa? Sikap dia yang membuat antum kesal. Makanya kata para ulama, tanda orang yang cinta seseorang karena Allah, cintanya tidak berkurang walaupun orang tersebut tidak memberikan manfaat sama antum. Walaupun orang tersebut tidak memberikan manfaat kepada antum, cintanya nggak berkurang. Dan ketika dia memberi manfaat sama antum pun juga tidak bertambah. Karena memang cinta kita kepada dia karena apa? Ketakwaannya, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini baru, ya akhal Islam, cinta kita baru karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua.
Itu seseorang mencintai ya temannya karena siapa? Karena Allah. Ya. Yang ketiga, apa itu yang menyebabkan kita bisa merasakan manisnya iman? Wa an yakraha an ya'uda fil kufr. Tidak suka dia kembali kepada kekufuran, tidak mau dia. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana ia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Subhanallah. Maka ketika antum, akhi, dulunya tukang mabuk-mabukan, dulunya antum preman, suka berantem, suka maksiat, sekarang antum sudah hijrah, sudah ngaji. Terus antum setiap kali mengingat masa lalu antum yang gelap, antum merasa nyesal dan tak ingin kembali kepada masa tersebut. Itu berarti antum sudah merasakan manisnya apa? Iman. Ada orang loh Pak, setelah hijrah balik lagi ke masa dulunya Pak. Kenapa? Karena sebetulnya dia tidak jujur dalam hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia belum merasakan nikmatnya hijrah ya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia masih merasakan manisnya maksiat-maksiat yang dahulu dia lakukan. Maka orang seperti ini hakikatnya belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini saudaraku sekalian, ini ya 3 perkara yang siapa ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya apa? Iman. Bolehkah setiap sholat sunnah cuma baca Al-Fatihah saja, nggak baca surat lainnya? Ini nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Karena Nabi disebutkan qobliyah subuh rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca apa? Qul wallahu ahad. Demikian pula ba'diyah maghrib pun membaca itu. Kemudian sholat tahajud termasuk sholat sunnah nggak Pak? Sholat sunnah. Kalau antum sholat tahajud baca Al-Fatihah doang ngerugi Pak. Iya. Sholat witir juga sholat sunnah. Kak, kalau misalnya antum cuma Al-Fatihah saja sah-sah. Boleh dong berarti? Boleh. Cuma kan kita lebih memilih yang lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar sebuah keterangan bahwa penghuni neraka adalah orang-orang kafir, musyrik, dan munafik. Kalau orang kafir dan musyrik kita sudah tahu gambarannya. Kalau yang dimaksud munafik bagaimana ya Ustadz? Munafik itu ada 2 macam Pak. Yang pertama munafik besar, yaitu orang yang memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Maka yang seperti ini kalau mati di atas kemunafikannya, Allah mengatakan apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada dalam keraknya api neraka. Na'udzubillah. Yang kedua yaitu yang disebut dengan munafik kecil. Ya. Apa itu munafik kecil? Yaitu orang yang jatuh kepada perangai-perangai kemunafikan. Contohnya apa? Seperti Nabi sebutkan, ayatul munafik thalath. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddasa kadzab. Kalau berbicara berdusta. Wa idza tumina khan. Apabila diberi amanah berkhianat. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji tidak menepati. Kalau misalnya kita suka tidak menepati janji, berarti pada diri kita ada perangai kemunafikan. Tapi kita tidak disebut munafik, tidak. Tapi disebut apa? Fasik. Maka yang seperti ini pelaku dosa besar Pak.
Dan pelaku dosa besar itu, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzab wa insya'a ghafarallah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan azab dia, dan kalau Allah kehendaki, Allah akan maafkan dia. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ia terancam masuk neraka. Tapi kalau ia mati di atas la ilaha illallah, ia tetap mendapatkan jaminan masuk surga. Mencintai istri karena Allah apakah termasuk manisnya iman, Ustaz? Iya jelas. Allah memang antum mencintai istri benar-benar karena Allah. Itu termasuk salah satu perangai yang bisa menyebabkan kita apa? Mendapatkan manisnya iman. Antum cintai dia karena ketakwaannya, kesolehatannya, ya. Alhamdulillah. Bolehkah kita sholat gerhana saat cuaca mendung dan hujan? Karena ada yang berpendapat boleh dengan dalil adanya ilmu astronomi. Jadi gerhana bulan bisa diperkirakan. Pertanyaan saya, Pak, apakah sholat gerhana itu mengikuti ru'yat, melihat, atau mengikuti hisab? Kalau kita melihat dalilnya adalah Nabi menggantungkan sholat gerhana itu dengan melihat. Nabi sabda apa? Inna syamsa wal qamar la yankashifani li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan gerhana karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Tidak. Fa idza ra'aitumuh, maka kalau kalian melihat gerhana, tuh lihat Nabi mengatakan apa? Kalau kalian melihat gerhana, ya. Berarti Nabi SAW menggantungkan disyariatkannya sholat gerhana itu ketika apa? Melihat, bukan ketika dihisab atau dihitung, bukan. Iya. Dan itu pendapat yang paling kuat. Apa hukum orang yang menuduh orang lain dengan fasik tanpa bukti? Wah, ini ngeri, Pak. Karena menuduh seorang muslim tanpa bukti ini termasuk dosa besar. Iya. Maka dari itulah siapapun yang menuduh orang lain fasik wajib bawa bukti. Jelas. Adapun hanya sebatas yang kata orang, kata anu enggak jelas, maka pada waktu itu hati-hati loh, Pak. Berapa banyak di antara kita sangat mudah, Bapak, menerima berita tanpa cross check terlebih dahulu. Dan ternyata beritanya enggak benar. Ya. Atau misalnya ada orang menghukumi dia fasik dengan perkara yang dia kira itu dosa, padahal bukan dosa. Kenapa? Karena ketidakpahaman dia. Dia kira itu termasuk apa? Dosa, padahal bukan dosa. Nah ini makanya dalam masalah seperti ini, ingkarul mungkar atau menghukumi orang fasik, bahkan kafir, jangan sembarangan, Mas. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, ya, fa in kana kama qala wa illa raja'at ilaih. Kalau yang dituduh memang kafir, masuk tuh tuduhan tuh. Tapi kalau yang dituduh ternyata tidak kafir di sisi Allah, akan kembali kepada yang apa? Yang menuduh. Makanya apa? Al-Wazir bin Hubairah memberikan kaidah, al-khata' fil afwi khairum min khata' fil uqubah.
salah dalam memaafkan lebih ringan dibandingkan dari salah dalam memberi vonis, dalam memberikan sanksi. Kita misalnya belum berani memvonis dia sebagai orang kafir atau orang fasik, karena kita masih ragu. Ternyata salah di sisi Allah, Allah masih maafkan. Tapi kita memvonis dia fasik atau kafir, ternyata salah di sisi Allah, maka tuduhan itu akan kembali ke kita. Ngeri, Pak. Makanya dalam masalah vonis memvonis ini, akhi, harus super hati-hati, jangan sembarangan, Pak. Jangan mudah-mudahan. Ya khawatirnya itu kembali ke kita, ngeri ya. Ana mau bertanya, apa saja penghalang-penghalang doa, Ustadz? Karena terkadang ana dizalimi sama seseorang, tapi setiap ana mendoakannya nggak terkabul. Pengennya langsung terkabul. Penghalang berdoa, dikabulkannya doa pertama, tergesa-gesa minta dikabulin. Kata Rasulullah SAW, yustajabu li ahadikum malam yasta'jil. Seseorang itu akan diijabah doanya selama tidak tergesa-gesa. Iya. Kalau antum tergesa-gesa udah doain kok nggak dikabul-kabulin ya. Itu namanya tergesa-gesa, Pak. Iya. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, yang harus kita yakini bahwa doa kita pasti diijabah. Namun cara Allah mengijabah doa kita itu banyak. Sebutkan dalam hadis oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'al muslim", ya, apabila seorang muslim berdoa, istajaballahu bi ahadi salasah atau bisalas, maka Allah akan ijabah dengan 3. Yang pertama, diberi apa yang dia minta, atau yang kedua, disimpan di surga, atau yang ketiga apa, Pak? Diselamatkan dari mara bahaya. Antum tahu nggak? Rasulullah pernah doanya nggak dikabulin sama Allah, Pak. Waktu itu Rasulullah SAW mengirim ya para penghafal Quran untuk mengajarkan ilmu kepada suatu kaum. Saya lupa jumlahnya, ada berapa? Apakah 70? Kalau nggak salah 70 orang. Apa yang terjadi? Rupanya kaum itu berkhianat. Utusan Rasulullah SAW dibunuhi semuanya, Pak. Padahal mereka semua para ahli Quran semua. Iya, kabilah ini namanya Ri'l dan kabilah Dzakwan. Maka Rasulullah SAW selama sebulan lamanya, Pak, kunut mendoakan kecelakaan kepada mereka, Pak. Rasulullah SAW selama sebulan mendoakan kecelakaan kepada siapa? Kepada mereka. Maka Allah turunkan firman-Nya menegur Rasulullah SAW. Laisa laka minal amri syai'. Aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Urusan ini bukan dikembalikan kepada engkau, hai Muhammad. Bisa jadi Allah berikan taubat kepada mereka, atau Allah akan adab mereka akibat kezaliman mereka. Ternyata, Pak, mereka-mereka yang membunuh itu malah dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya, Pak, terkadang kita kesel, kok dia sudah zolimi saya doa-doain gak dikabul-kabulin. Allah kabulin, cuman caranya aja antum yang gak tahu. Atau waktu timingnya belum pas. Ya. Atau misalnya Allah tahu
Orang yang antum doakan ini akan Allah beri hidayah. Tapi doa kamu tetap diberikan apa? Ya, pengabulan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa jadi dengan cara lain. Hanya Allah yang Maha tahu. Cuma masalahnya yaitu, Pak, kitanya tergesa-gesa. Nah, ini penghalang yang pertama nih, Pak. Tergesa-gesa minta dikabulin. Yang kedua, yang menyebabkan kita tidak dikabulkan doa kita apa, Pak? Makanan yang haram. Makanan yang haram. Kata Rasulullah SAW, "Dzakara rajul yutilu safar, asy'atha akbar, yamuddu yadahi ila sama, ya Rab, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah." Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang perjalanan safarnya panjang, rambutnya kusut berdebu. Lalu ia mengangkat tangannya kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Sementara makanannya haram, minumannya haram, diberi pakaiannya haram, diberi gizi dari yang haram, bagaimana akan dijabah doanya, kata Rasulullah SAW. Iya, ini dan yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya. Mohon dijelaskan tentang di mana Allah, Ustaz. Karena ada sebagian Ustaz berbeda-beda. Ada yang bilang di langit, ada yang bilang di mana-mana. Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah SAW bertanya kepada seorang jariyah. Jariyah itu budak wanita. Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Apa kata wanita budak saya, hamba saya ini? Di langit. Man ana? Siapa aku? Anta Rasulullah. Engkau Rasulullah. Apa kata Rasulullah? A'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan wanita ini. Dia seorang wanita mukminah. Masya Allah. Bayangkan, hamba saya wanita bisa jawab benar loh, Pak. Di mana Allah? Jawabannya apa? Di langit. Benar. Zaman sekarang banyak orang ngaku ustadz, profesor, doktor, ditanya, "Siap di mana Allah?" Di mana-mana. Yang namanya di mana-mana kan bahaya, Pak. Di comberan ada, di WC ada. Namanya juga di mana-mana. Kalau orang Nasrani aja antum hina, Tuhan kamu ada di kakus tuh. Marah, Pak. Terus antum bilang Allah berada di mana-mana, berarti di kakus ada, di comberan ada. La ilaha illallah. Ini keyakinan yang sangat sesat, Pak. Tidak sesuai dengan keyakinan para nabi dan rasul. Antum tahu nggak Fir'aun berkata kepada si Haman ini, Pak, arsitektur, jago bikin bangunan, Pak. Apa kata Fir'aun? Ya Haman, ibni li sorhal la'alli ablughul asbab. Asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Fa inni la'adhunnuhu kadhiba. Hai Haman, tolong bangunkan bangunan yang sangat tinggi sampai ke langit sana. Supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Dan saya yakin Musa itu dusta. Kenapa Fir'aun minta kepada Haman supaya dibangunkan bangunan tinggi agar bisa melihat Tuhannya Musa? Karena Nabi Musa mengabarkan bahwa Tuhannya berada di langit. Tapi Fir'aun mengatakan apa? Aku yakin dusta itu Musa. Berarti orang yang mendustakan Allah berada di langit, apa bedanya sama Fir'aun, Mas? Fir'aun gak beriman Allah berada di langit. Keyakinan seluruh salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, bahwa Allah beristiwa di atas arash. Di mana arash? Di atas langit ketujuh sana.
Cuma masalahnya Pak, orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah gak beriman Allah beristiwa di atas arasy hanya karena alasan akal. Apa katanya? Kalau Allah beristiwa di atas arasy berarti Allah butuh arasy dong. Berarti Allah butuh tempat dong. Ya, kita katakan ya akhi, jangan antum berikan kepada Allah konsekuensi makhluk. Kita katakan Allah beristiwa di atas arasy, bukan berarti Allah butuh tempat, bukan berarti Allah butuh arasy, tidak sama sekali. Justru arasy butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Imani saja Allah beristiwa di atas arasy. Bagaimana cara istiwanya hanya Allah yang Maha tahu. Makanya Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, ditanya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah di atas arasy? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Makna istiwa sudah diketahui, tapi caranya kita tidak tahu. Mengimani Allah beristiwa di atas arasy wajib, dan mempertanyakan bagaimana caranya itu bid'ah, nggak boleh. Cukup imani saja, ya. Apa hukumnya seseorang yang belajar ilmu tenaga dalam? Saya mau tanya Pak, dulu Rasulullah punya tenaga dalam enggak? Misalnya Rasulullah dan para sahabatnya belajar tenaga dalam, tiap malam Jumat baca ayat kursi 1000 biar bisa mengukur orang dari jauh. Ada pernah dengar Pak Rasulullah dan para sahabatnya pergi perang enggak pakai senjata, pas musuh datang mental semua? Pernah dengar? Tidak ada. Pernah dengar Rasulullah tidak mempan dibacok? Di perang Uhud Rasulullah terluka sampai kepala beliau bocor, gigi seri beliau patah. Ternyata Rasulullah mempan. Ada para sahabat yang enggak mempan dibacok Pak? Tidak ada. Apa ada para sahabat Rasulullah SAW yang merutinkan baca setiap malam Jumat misalnya ayat kursi biar bisa mendapatkan ilmu kanuragan? Tidak ada. Semua itu permainan setan, akhi. Tapi kan yang dibaca ayat kursi loh, berarti itu ilmu putih bukan ilmu hitam. Ya akhi, kalau itu baik tentu yang pertama kali melakukannya siapa? Rasulullah SAW. Hatta walaupun itu ayat kursi, tapi kalau ya caranya dengan cara mengada-ngada dan tujuan dan niatnya pun juga sesuatu yang tidak baik, tetap saja bukan ibadah. Itu jadi bid'ah namanya Pak. Dan bid'ah lebih disukai oleh iblis. Ya. Nah ini apakah berteman karena satu manhaj diperbolehkan Ustadz? Apakah itu termasuk cinta karena Allah? Manhajnya yang benar apa yang salah? Kalau manhajnya benar, dia ngikutin Rasulullah, Allah dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in. Karena mengikuti mereka itu wajib. Dan orang yang tidak mengikuti manhaj salaf, manhaj Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya, pasti menyimpang sudah. Orang yang tidak mengikuti para sahabat pasti menyimpang Pak. Orang yang tidak mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya, mereka hakikatnya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka pasti berbuat bid'ah. Maka kalau kita mencintai seseorang karena manhajnya bagus, ngikutin ya dalil sesuai dengan pemahaman salaf,
itu termasuk cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Ya, demikian. Allahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.